Yuk, selamat siang, kembali lagi di channel Korean Ahmad. Oke, kali ini nggak nyangka ya sudah mencapai balapan terakhir ya, untuk MotoGP tahun 2021. Sudah gak nyangka sudah sampai balapan terakhir di seri apa? Kemarin di seri Portugal dan sekarang di seri Valencia Spanyol. Kurang ajar. Oke, dari jadi seperti biasa lah kita akan sedikit breakdown sedikit mengenai sirkuit di Valencia ini. Jadi akan pada hari Minggu besok. Jadi kurang lebihnya kita ngebahas soal breakdown soal sirkuit. Setelah itu kita ya seperti biasa ngasih prediksi kita ya, walaupun ya cek kita di MotoGP kemarin di Portugal pancingnya jauh sekali karena Fabio Quartararo ternyata crash dan tidak bisa bertarung untuk memenangkan podium. Jadi kayak prediksi kalian juga salah. Tapi gak apa-apa. Setidaknya kita akan membreakdown sirkuit Valencia yang akan diselenggarakan hari Minggu besok. Oke, menurut Kang Dayan, seperti yang sudah saya bilang bahwa sirkuit Ricardo Valencia ini memiliki karakteristik ya, kalau saya bilang tidak terlalu memiliki kecepatan tapi sangat susah untuk belok tikungan. Ya, karena tikungannya itu tikungan cepat ya, tikungan cepat juga ada di beberapa sektor juga ada, dan apalagi untuk lebar aspalnya juga tidak kecil, sempit ya, seperti pas di sana di Portugal ya, seperti Portugal nggak kayak di sesama sirkuit Spanyol kayak Aragon itu kan treknya kan kelihatan sangat lebar. Jadi kalau untuk sirkuit Valencia itu lain, jadi karakternya tuh dia treknya tuh gak terlalu lebar, jadi itu yang membuat pebalap itu kesulitan untuk saling menyalip. Oke, untuk tikungan 1 ini agak sedikit turunan tapi tidak terlalu curam, tapi kayak ya biasa kayak tadi, tapi cuma datar, tapi seketika kayak agak sedikit turun, nggak terlalu curam, nggak terlalu kayak ya paling gitu doang. Nah gitu baru langsung ke, jadi nggak terlalu kayak langsung turun kayak di Portugal kemarin kan langsung turun langsung kecepatan lebih tinggi. Kalau ini kan nggak terlalu curam kayak biasa, nggak terlalu. Tikungan 1 itu kalau menurut saya tetap masuknya tikungan cepat, karakternya tuh karakter cepat. Masuk tikungan kedua itu agak sedikit kayak V ya, kayak V, jadi agak ini titik untuk menyalip juga bisa, tapi mayoritas kalau di sini itu biasanya terjadi senggol, sering terjadi senggol, terus kontak antar pembalap kan, pas mau nyalip dia sedikit ya, biasanya agak sedikit nyenggol biasanya. Itu bisa pengaruh, bisa crash satu kendaraan, bisa seperti itu. Bisa karena di MotoGP 2020 juga Quartararo kan dia juga crash di sini karena setelah sebulan dia melebar akhirnya dia juga crash di MotoGP Valencia. Terus tikungan 3 ini agak sedikit cepat, tikungannya agak sedikit enggak terlalu melengkung ke dalam sih, cuma ya, ini pas lurus sebelum ini arah belok. Langsung belok. Jadi Dia bisa dibilang cuma cepat. ini turunan atau pas datar? Pas datar. Terus setelah tikungan 3, jadi belok ke sini. Nah pas lagi belok ke tikungan 4 ini, tikungan keempat ini dia akan sedikit turun, tapi melengkung gini. Ya, akan melengkung ke dalam. Di
sini agak sedikit susah untuk menyalip di tikungan 4 di sirkuit sirkuit Valencia ini agak sedikit sulit. Terus tikungan 5 ini tikungan agak sedikit dalam tapi agak panjang juga. Jadi buat nyalip tidak cocok. Kayak hanya memberikan jarak sedikit jauh aja sih antara pembalap lain. Terus di tikungan 5 ke 6. Nah, itu di sini juga sering banyak crash di sini. Sering. Paling banyak crash juga di tikungan 6 ini paling sering kayak kemarin dari tahun 2019 kayak Suanza itu juga crashnya juga di sini. Terus kayaknya Fabio Quartararo juga crashnya juga di sini. Karena di sini paling tricky sekali, paling sering terjadi crash. Antar dalam satu. Enggak, dia biasanya jatuh sendiri. Mayoritasnya di tikungan ini sebetulnya. Biasa di tikungan 5 setelah belok terus ambil lurus. Karena buat kita harus ada kontrol itu. Iya, agak cepat. Ya biasa. Jadi menghindari dari kendala tikungan mendalam kan kita. Ini kan agak kurang lebihnya sama kayak tikungan pertama kayak bentuknya V. Ada kontrol itulah. Nah, kan kemudian langsung hukum gitu. Ya. Jadi agak bahaya sedikit itu untuk memang saling kenal juga harus saling ya bersama-sama gitu. Ya. Tapi harus kontrol remnya itu harus cepat. iya. Nah, Setelah itu dari 6 ke 7. Nah, kan agak sedikit ada trek lurus. Nah, langsung belok. Tapi belokannya ini tikungan cepat. Nah, biasanya di tikungan 7 menuju 8 ini biasanya yang ke 8 ini itu biasanya terjadi menyalip. Biasanya terjadi salip. Ini kan bisa bayangin kan tikungan ini kan tikungan 6 habis masuk tikungan 6. Nah, ini kan sirkuitnya datar. Nah, pas masuk tikungan 7 ini pas masuk tikungan 7. Nah, kan ini kan tikungan 4. Nah, itu agak sedikit turun tapi sedikit. Agak turun sedikit tapi sedikit enggak. Ya kayak kurang lebih kayak tikungan 1 sedikit terus tapi belok. Langsung belok terus. Nah, pas ini kan kayak bentuk 8 ini kan agak turun ya, makanya dia kan pas belok kan turun sedikit, tidak terlalu curam, sedikit. Nah, tikungan 9-10 ya, tikungan 9-10 ini ada nggak dari salah satu motor kendala yang keras ya nanti kita bahas yang mungkin. Terus 9-8 ini masih sama kayak datar, habis turun kan dia datar ya kan? Nah, tikungan 10 dia naik. Pas naik ini kayak gitu naik langsung turun lagi. Nah, di tikungan 11 ini kan ya kan. Nah, dari jadi kan ini bisa dibilang 9-10 ini bisa kita bilang ini tikungan cepat. iya Tikungan cepat. cepat dari kita harus bisa mengontrol cepat juga. Maka dari itu, jadi pas dia dari tikungan 8 masuk tikungan 9, dia kan langsung belok sini, baru agak sedikit naik, langsung belok ke tikungan 11. Terus kayak datar gitu. Nah, baru dia di tikungan 11 itu lewatnya tuh agak sedikit turun gitu. Kayak jembatan gantung. Itu kan pasti gini kan kalau jembatan gantung kan. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Gambaran sirkuit kayak itu jembatan gantung. Jadi kayak gini. Nah, terus kayak itu kan. Nah, terus tapi terus masuk ke tikungan 12. Nah, ini tikungannya langsung naik. Kan dia berusaha. Jadi tikungan 11 ini turun, agak sedikit turun, terus pas mendekati tikungan 12 langsung naik. Pas naik langsung belok ke tikungan 13. Nah, belok dengan kecepatan tinggi itu naik. Terus nanti setelah ini 13 dia langsung turun. Turunnya agak sedikit curam, agak sedikit, enggak terlalu curam, agak sedikit curam. Terus setelah itu
kayak masuk belok kayak ya kurang lebihnya hampir kayak mirip survei lah, kayak dari survei ya kurang lebihnya seperti itu. Nah itu lurus sampai finish, kembali tracknya datar lagi, ya kurang lebihnya agak sedikit naik turun. Ya, jadi yang ini banyak sekali tantangan dari motor itu harus banyaklah mengontrol dari segi penguasaan rem, utama itu dari tikungan tadi yang disebutkan di 3, 4, 5 kan dari itu kemudian 10, kemudian 5, 6 itu ada sama halnya itu tikungan cepat, jadi harus strateginya harus disiapkan untuk pengaruh karena kalau apa nanti kendala dari motor seperti itu menjauhkan crash motor. Ya. Terus ini tikungan terakhir, tikungan 14 juga sering terjadi crash. Ini kan dia turun dengan kecepatan tinggi kan dia turun biasanya banyak yang crash juga. Pas lagi belok ini dia langsung crash dan turun. Ya, pas 13 kan turunan agak curam. Ya, langsung agak curam dia langsung turun gini. Ya, masuk belok. Masuk belok. Jadi ada ya sebagian crash juga ada. Nah, titik penyalipnya itu biasanya di tikungan 1, tikungan 4, tikungan 6, tikungan 8, 10, 11, 12, sama 14. Biasanya untuk titik penyalipan itu tikungan 1 masih masuk, kadang-kadang. Tapi resikonya biasanya lebar, karena tikungannya nggak seperti kayak tikungan yang tikungan 2. Ini kan agak sedikit tikungan cepat. Jadi buat menyalip itu agak sedikit susah. Ya. Ada kesempatan untuk saling itu di tikungan tadi ya sudah saya sebutkan barusan itu kurang lebihnya ya bisa untuk saling menyalip. Berarti ada kesempatan untuk saling menyalip satu. Dan untuk pabrikan bukan pabrikan lebih ke pembalap yang paling sering menang di sirkuit ini adalah Jorge Lorenzo. Ya. Setahu saya mungkin kalau salah teman-teman bisa koreksi di komentar siapa pembalap yang paling sering menang di sirkuit Ricardo Valencia itu. Tapi kalau setahu saya memang Jorge Lorenzo yang paling sering menang di sirkuit ini, yang paling sering menang. Juga menurut saya melihat dari kemenangannya itu banyak sekali strategi kontrol dari pas kendala dari lurus, kemudian tikungan belok cepat itu dia dipakai itu. Ya karena Lorenzo sangat disupport oleh motornya juga, jadi ya lebih mudah. Terus pabrikan kemenangan terbanyak juga kayaknya dipegang oleh Yamaha, kayaknya. Jadi kalian kalau ini hati-hati asal kalau misalnya kita salah kan bisa diberi ya kalau komentar kan ya bisa bukan untuk anda bisa sama-sama belajar. Karena setahu saya ya kemenangan terbanyak diperoleh salah satu pembalap yang Jorge Lorenzo, terus dengan tim kemenangan terbanyak ya Yamaha paling sering menang di sirkuit ini. Terus diikuti oleh Repsol Honda ya kalau nggak salah, karena Ducati jarang banget menang di sirkuit itu. Kalau podium mungkin masih bisa, tapi kalau menang itu sangat susah. Karena jatuhnya nggak ada track basiknya mas. Dari tracknya itu ternyata dari track lurusnya hanya satu dari 1 ke 14 satu itu kan paling panjang. Dari kendala Ducati itu kan harus ada mayoritas. Iya, dikurangi belok. Ini Ducati kan banyak belok ini. Kalau pakai Ducati kelihatan banget di sini. Tapi kita nggak tahu karena di sini kan dia juga nggak menutup kemungkinan kalau musim ini bakal menang, karena ya Quartararo juga sudah meraih gelar juara, dia juga nggak mengincar kemenangan lagi. Terus nggak tahu kalau Suzuki
karena Suzuki juga sudah kalah lah untuk bersaing lawan Ducati di klasemen, karena yang menjadi runner up juga Pecco Bagnaia, terus yang menjadi runner up juga ya motor Ducati, terus tim konstruktor juga Ducati. Ya Ducati sudah menang segalanya juga gitu. Terus Suzuki gak tahu mau ngapain gitu. Karena mereka berjalan dengan motornya juga kayak mau mati. Ya kesusahan buat berjalan itu kayak mau mati. Kayak kali itu akan dalam bentuk strategi ya kalau udah nggak bisa. Udah nggak usah itu udah nggak usah. Beberapa kabar terkait dengan Jongli. Ya semoga saya selaku peminat dari Honda minta dukungannya secepatnya biar saya diberikan kesembuhan, bisa mengikuti tahun berikutnya atau berapa. Enggak tahu kan dia masih absen dia dari. Jadi gini ya teman-teman, jadi saya sedikit mengonfirmasi mungkin dari teman-teman belum ada yang tahu kalau Marc Marquez itu masih absen dalam gelaran MotoGP Valencia ini. Dia absen 2 balapan di MotoGP Portimao Portugal sama di Valencia ini dia masih absen. Kenapa dia masih absen? Dia mengalami cedera gegar otak ringan karena latihan off-road atau motocross. Nah, jadi dia itu setelah itu penyakit sakitnya cederanya dia di tahun 2011 itu 2011 atau 2010 saya agak lupa, mungkin teman-teman bisa koreksi, kayaknya sih seingat saya 2011 itu dia punya masalah pada pupil matanya, penglihatan dia ada gangguan pada penglihatannya, jadi dia kayak melihat tangan gini tuh kayak ada 2 tangannya, jadi satu tangan ini kayak 10, satu tangan kayak 10. Jadi kalau ganda, berarti kalau 2 tangan kan berarti sama saja 20 ya kan. Terus kalau misalnya dengan kondisi seperti itu dia ikut balapan, otomatis kan dia melihat aspalnya kan ada 2. Dia mau lewat sini malah nanti lewat jalur, dia kan mau lewat jalur sini nanti malah kena pagar pembatas, mau belok aja yang sini malah dia jatuh, dia kan malah bahaya. Nah makanya karena dia cedera, akhirnya dia memutuskan untuk tidak ikut balapan dulu. Bahkan dia juga katanya melewatkan 2 sesi tes pramusim MotoGP 2022. Jadi setelah MotoGP Valencia ini, setelah MotoGP Valencia, ini kan akan ada tes pramusim kan ya. MotoGP Valencia ini hari Senin sama hari Selasa. Jadi hari Senin besok atau Selasa itu biasanya ada tes pramusim MotoGP 2022 untuk musim depan. Terus ada MotoGP tes pramusim di Netherlands sama tes katanya mengancing. Itu biasa katanya Sepang ini digantikan oleh Mandalika. Jadi MotoGP itu akan digantikan di Mandalika untuk tes pramusimnya. Jadi tes pramusimnya yang seharusnya Asia itu diselenggarakan di sirkuit Sepang Malaysia, akhirnya katanya dipindah ke Mandalika Indonesia karena pembalap juga perlu data karena kan sirkuitnya juga masih baru, jadi para pembalap harus melakukan tes di sana agar tahu kayak seperti apa sih sirkuitnya, sensasi rasanya seperti apa untuk jadi kan pembalap masih banyak sekali yang perlu didapat oleh seorang pembalap dari sirkuit Mandalika ini, karena ini benar-benar sirkuitnya baru sekali dan para pembalap belum ada yang mencoba sirkuit ini. Jadi, baru beruntung yang balapan di Superbike, beruntung sekali ada mencoba sirkuit. Ya, kita tapi tidak membahas soal Superbike, kita hanya membahas MotoGP. Ini ulasan untuk apa terkait besok ya. Next. Jadi di sini tetap kalau menurut saya Yamaha lebih dominan.
Kalau musim kemarin kan Yamaha sama ini apa? Yamaha sama Suzuki ya, itu mendominasi. Dominasinya tuh mereka 1-2 Suzuki, 4-5 biasanya, 3-4 biasanya ya. Dan yang paling diikuti Ducati lah 1-2 pembalap. Tapi nggak tahu kalau musim ini karena ada Pecco Bagnaia juga yang lagi tampil bagus banget, yang masih tampil bagus banget, masih konsisten juga, ya kan? Ya, dia 5 kali beruntun start posisi 5 loh. Kalau misalnya dia nanti di Valencia start 1 lagi, berarti 6 kali beruntun dia memecahkan rekor. Start pertama dia memecahkan rekor. Dia 5 kali beruntun, dia sudah memecahkan rekor. Berarti kalau misalnya 6 kali beruntun, makin banyak loh. Dan karena belum ada pembalap seperti Pecco Bagnaia. Nggak tahu kalau untuk Pecco Bagnaia. Oke, untuk sirkuitnya, ya, kita sudah lihat sirkuitnya seperti ini, ya gambarnya seperti ini. Menurut Anda kira-kira dari berapa pabrikan di mana dia bisa melewati berapa persen di lintasan satu pembalap? Nah, langsung saja saya akan yang pertama pabrikan pabrikan yang bisa sebentar. Ya, pabrikan pertama kita sebut Yamaha. Kira-kira berapa persen meraih untuk mendominasi untuk memenangkan di lintasan? berapa persen? Kalau menurut saya dari Yamaha itu kemungkinan besar ya, kalau ada relokasi mungkin 75%. Karena kenapa? 75% dia itu akan ada kendala sedikit Ya, dari ya sudah pasti. lintasan itu. Kalau kendala sudah siapa? bukan itu kan agak mendalam, tapi ada yang sedikit menurun terus belok lagi, itu perlu adanya penguatan strategi. Ya. Itu harus stabil. Siapa? Kalau dari saya 85%. 85% kagak 75%. Karena mulai dari track recordnya Yamaha itu mendominasinya di sini. Karena salah satu pabrikan yang paling sering menang di sirkuit Ricardo Turbo Valencia ini. Gitu. Terus kita masuk ke Ducati. Kira-kira berapa persen? Kalau Dia merah banget kayak Ducati ya. dan saya support sekali ini Ya. apa poin yang Kira-kira berapa persen? Berapa persen kira-kira? Perkiraan dari saya Yamaha dari tikungan visualitas yang akan dimainkan di Valencia ya. Ya Valencia. Yang kedua itu Ducati 80%. 80 ya. Karena ada kesempatan besar di strategi setelah Tapi track lurusnya cuma satu. Mayoritas ya dia track lurus ada, tapi kan nggak terlalu panjang. Itu kan juga nggak bisa mengeluarkan potensi motor. Ya. Tapi nggak apa-apa aja pendapat kamu ya. Kalau saya, ya kurang lebihnya saya sama Kanda, ya kurang lebihnya sama saya juga 80% ya kurang lebih sama. Terus satu pemain itu mas apa yang bisa? ya cuma satu kalau Bagnaia. ya Bagnaia lah. Kan ada keunggulan seperti kemarin yang bisa mengontrol dari tikungan cepat itu ada pas di mana di Portugal atau Ya. Terus itu sudah kelihatan bagus. nah makanya. Terus kita lanjut ke Suzuki. Kira-kira berapa persen? Suzuki saya soalnya itu dari kesempatan yang tapi dari efek ada kekurangan itu kendala tikungannya masih harus dia koreksi. Ya sebenarnya karena di MotoGP Portugal juga Suzuki kalah telak dengan Ducati. Ya. Oke, terus kita kalau dari saya ya kurang lebihnya 75% Suzuki karena seperti yang sudah dijelaskan oleh Kanda. Terus kita masukin Honda guys. Gak ada marka soalnya. Gak ada marka sih. Ya Honda tapi kan bukan dari Repsol. Bukan dari Repsol ya sama Honda. Ada keuntungan Ya itu kan untuk prediksi podium aja kalau kita kan mewakili kan Honda sama-sama Honda, maksudnya kalau menurut saya karena nggak ada masalah untuk
Ya paling kalau saya 50%. Kalau misalnya saya ikutkan ya paling kalau saya pribadi 50%. Saya tidak menyebut bahwa Alex Marquez, Paul Espargaro, Stefan Bradl, dan Takaki Nakagami itu pembalap jelek. Saya nggak bilang mereka pembalap jelek, enggak. Cuma mereka nggak perform seperti Marc Marquez. Iya. Ya. Ada apa? Saya itu. Saya tidak menyebut 4 pembalap Honda ini, termasuk Stefan Bradl ya, yang menggantikan Marc Marquez, nggak jelek. Cuma motornya aja yang bukan buat mereka. Motornya itu kan buat Marc Marquez. Ya, kalau Anda naik motor Honda selain Marc Marquez, tidak akan bisa. Kalaupun Anda bisa bertarung untuk podium, ya itu kan berarti Anda hoki. Pembalap lainnya lagi dulu, terus Anda hoki. Biasanya gitu. Terutama kesedihan untuk apa? Saya sendiri terkait dengan apa? Juragan Honda. Juragan Honda, motornya Honda semua di rumah dia loh. Kalau kita bersuka, makanya Marquez mengalami cedera, otomatis kan kehilangan salah satu pilar penting di MotoGP. Padahal kalau kita lihat ambil baiknya itu saat dia tidak ada kendala dari apa organ tubuh, pala, bisa ada kemungkinan bisa bertaruh untuk podium ada. Kalau menurut saya pribadi itu ada, pasti ada, sangat banyak karena Marquez juga di sini cukup, kalau saya bilang cukup oke lah. Kalau saya bilang walaupun cedera tangannya itu belum 100% sembuh total, tapi seenggaknya kan dia sudah bisa bertarung. Seenggaknya masih sudah bertarung. Ya, itu kalau ada Marquez. Saya pegang udah 50% dan tidak naik podium kecuali Alex Marquez. Depannya jatuh semua. Ingat. Terima kasih untuk pendekat saya. Ya kalau tentang apresiasi, jadi keunggulan. Apresiasi apa? Saya marah karena ada Pak Marquez sudah bukan apa-apa ya. Tim pakai Repsol bukan apa-apa. Ada hubungan tanpa Marquez, dia masih sama saja. Nah, maka dari itu kan, makanya kita langsung langsung ke prediksi podiumnya ya. Kita prediksi podium. 1, 2, 3 kita ya. 1, 2, 3 kira-kira 1, 2, 3 ya terkait dari yang telah saya sama sekali belum. Dan saya belum nonton FP1 2 loh. Saya berarti agak sedikit awam-awam ya. Karena apa ya, kayak asal-asalan aja gitu. Karena jujur saya masih belum nonton hasil FP1 sama FP2 gitu. Karena mungkin ada bocoran untuk FP1 2 mungkin saya bisa memprediksi, tapi ini benar-benar sama sekali ini di luar pemikiran saya. Saya cuma asal ngomong aja kalau untuk prediksi. Kan Dre 1, 2, 3. Yang satu tim Yamaha. Dan yang kedua dari tim Ducati. Ya siapa pembalapnya? Enggak, Yamaha dulu. Dari Yamaha itu Fabio Quartararo. Dia bisa memaksimalkan dari lintasan yang akan dilaksanakan besok di Valencia. Banyak sekali keuntungan yang dapat dari Yamaha itu. Saya jamin saya bisa nomor 1. Terus 2 kedua dari Bagnaya. Karena saya dulu akan apa orang dari nomor 1 itu kan itu tadi kendalanya banyak sekali yang sudah tahu cepat hanya satu track lurusnya hanya satu track lurusnya. Ducati juga jangan berharap untuk menang. Anda hanya jago di track lurus, di tikungan Anda lemah ya. Sadar diri Anda Ducati. Dia malah menambahi dan pendukungnya dong. Terus yang ketiga siapa? Honda. Siapa? Yang Honda yang dari perwakilan dari ketignya Sudah pasti. Marquez itu siapa? Sudah pasti. Alex ya. Bilang ada keunggulan besar dan kesempatan untuk memaksimalkan di lintasan. Dan sangat super kemarin
kemarin bisa pertahankan di kalau salah ya Portugal bisa berangkat di 4 atau 3 pertandingan. Ini untuk Valencia ini ada kesempatan besar untuk bisa menang. Mungkin karena dari kakaknya itu kan, tapi dia ada semangat dia bisa berangkat. Ini dulu dari 3 prediksi yang saya sebutkan tadi. Yang pertama dari Ronaldo, yang kedua dari Alex Marquez. Tapi ingat, Anda bukan Marquez tidak bisa membawa motor RC23V. Oke, mantap. Sebentar Pak, lagi bikin konten. Terus kalau saya paling 1, 2, 3 ambil yang pertama Yamaha. Sudah pasti Dongfang Quartararo karena paling besar di sini kan paling banyak menang. Terus yang kedua Pecco Bagnaia, Ducati Pecco Bagnaia. Terus yang ketiga saya nggak mau masukin juga. Tidak bisa, saya tidak akan memasukkan tim Honda untuk memenangkan atau menaik podium di MotoGP Valencia. Dia pasti jatuh. Yang ketiga, suatu gurauan atau gurauan jangan serius. Jangan serius, Anda kok nanti komennya, wah ini pasti pembenci Marquez. Wah ini pasti kalian yang penggemar siapapun lah, baik Honda juga harus respect aja, saling mendukung. Ini hanya candaan, hanya gurauan, jangan dianggap serius. Yang ketiga saya ambil, walaupun tidak mungkin ya, Jack Miller kan ya Ducati juga sama makanya. Tapi tetap sih saya nggak yakin kalau Jack Miller, tapi nggak apa-apa, namanya juga prediksi, kita nggak tahu, mungkin Jack Miller yang menang kan kita tidak tahu. Iya kan, daripada saya memilih tim tidak yakin, tidak pasti, bahkan mungkin kan nggak ada. Ini orang kenapa bawa-bawa KTM bersaing untuk posisi 5 saja kayak gitu. Padahal itu ada crash podium aja. Podium dong. KTM bersaing untuk posisi 5 kayak mati. Dia bilang podium. Mungkin Nggak ngerti lagi saya. tahu semua itu. Namanya juga. Ya sudah, kalau orang mau menang disuruh balapan sendiri aja kan, bikin sirkuit sendiri terus balapan di sirkuit itu sendirian, jadi dia yang menang. Nggak ngerti saya. Tapi tetap semuanya canda gurauan, jadi jangan serius aja kalau itu sebagai saran yang positif aja diambil baik kami namanya agak sanggahan atau dari obrolan kami kurang memuaskan, silakan Anda untuk bisa tulis di kolom komentar. Ya, tidak bermaksud untuk menyinggung pihak manapun ataupun pihak Pak Marquez ataupun pihak Alex Marquez. Paling juga mereka tidak peduli sama kita, ya kan Dayan? Ya kan, kita kan, ya sekali lagi kan ini hanya konten kan, jadi nggak usah dianggap serius, ya. Ini konten terpadu yang kita bikin 35 menit lagi Dari minggu yang lalu sampai karena banyak konten yang kita baca, karena ini juga masih menambahkan aja, karena ini juga salah satu balapan terakhir kualifikasi. Jadi saya pribadi juga secara emosional juga sedih ya, secara emosional juga sedih, karena Valentino Rossi pensiun. Ini balapan terakhir untuk Valentino Rossi di MotoGP Valencia ya, jadi itu balapan terakhir gitu. Jadi ya ya berharap nggak crash lah, semoga ini menjadi
balapan terakhir yang memang mengesankan, nanti kalau dia bisa mengangkat dari gelar juara satu jadi memuaskan lagi pensiunnya itu kan memposisikan dari tempat karena kan nggak tahu semua itu ya kita dari dalam karena sudah 42 tahun sudah tidak juara jadi ya kurang lebihnya seperti itulah ya karena intinya saya mengucapkan terima kasih lah karena saya karena Valentino Rossi juga saya juga menyukai MotoGP karena dia meminati MotoGP sekali gitu sampai sekarang dari saya 2004 ya pas motor Valentino Rossi itu masih apa sponsornya itu masih Go warnanya biru mungkin kalian bisa searching itu kayaknya tahun 2004 kalau nggak salah bisa di-searching sendiri ya bisa di-searching sendiri motor Valentino Rossi di tahun 2004 menampilkan dari motornya itu ada koleksi motor ya sendiri itu perpisahan khusus dari apa dari tim MotoGP ke Valentino Rossi ya ada 9 yang pertama ada motor Aprilia ya dari Aprilia kelas 125 cc terus ada Aprilia 250 cc sama Honda NSR 500 terus Honda RC 213 apa sih saya bukan itu tapi kayak generasi pertama lah 211V kayaknya kalau nggak salah ya. Agak sudah lupa motor Honda di era pertamanya Valentino Rossi terus motor Wazeta R1 atau motor Yamaha ya sampai sekarang 9 motor dari Valentino Rossi yang dipamerkan yang diperlihatkan untuk perpisahan akan terakhir yang besok ya terkait di balapan lintasan saya jamin di pasti sirkuit Valencia akan ramai karena balapan terakhir juga Valentino Rossi ya pastinya akan sangat ramai ya mungkin musim ya segala cara saya harap semua akan menjadi yang terbaik semoga lancar-lancar jalannya gak ada problem apapun red flag jangan sampai ada oke mungkin cukup sekian aja ya kemudian agak sedikit panjang videonya sudah hampir 40 menit kita sudah bisa sekian oke thanks for watching this video thank you very much ciao